Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Anda bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Leo dalam acara kita bersama Mutiara Kebenaran. Dan pada malam ini kita sedang berada dalam kitab Kejadian karena seri Mutiara Kebenaran membahas kitab-kitab perjanjian lama secara sistematis. Kita masih dalam kitab Kejadian dan kita berada dalam pasalnya yang ke-32 pada malam hari ini. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersiap-siap membahas kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama. Tolong persiapkan Alkitab Anda dan terutama persiapkan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka agar kita bisa bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan yang begitu indah di hadapan kita. Baiklah, sebelum kita memulai, saya akan mengajak kita bersama untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami memohon kepadamu ya Bapa, agar Roh Kudusmu sungguh bekerja dalam hati kami pada saat-saat berikut, yaitu ketika kami membahas kebenaran firman-Mu. Engkaulah sang penulis agung, dan Engkaulah yang kiranya membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitabnya yang paling pertama, kitab Kejadian. Kitab yang sudah kita pelajari selama 30 lebih sesi, penuh dengan hal-hal yang penting sekali bagi iman kekristenan kita, penuh dengan cerita-cerita yang menarik, yang menggetarkan hati. Dan kita masih dalam kisah hidup Yakub. Dan kisah hidup Yakub merupakan salah satu tokoh yang cukup banyak disinggung dalam Alkitab. Pasalnya yang ke-32 sekarang, saudara. Dan kita akan baca ayat 1 dan ayat 2 terlebih dahulu. Di sini katakan, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Kita tahu tentang Yakub, bagaimana dia lahir sebagai saudara kembarnya Esau, bagaimana Yakub adalah orang yang jauh lebih spiritual, jauh lebih rohani daripada Esau itu sendiri. Bagaimana Yakub adalah seorang yang sangat menginginkan berkat Tuhan atas hidupnya. Tetapi pada awal-awal kehidupannya, dia tidak memiliki suatu pedoman yang pas mengenai bagaimana seseorang bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan itu, sehingga dia mencoba memperoleh berkat Tuhan melalui berbagai hal, ya. Sejak lahir bahkan dia bisa kita lihat memegangi tumit kakaknya, ingin mendapatkan hak kesulungan. Dia juga pernah mencoba menukarkan hak kesulungan itu, dia mencoba membelinya dari kakaknya yang memang sangat-sangat tidak rohani dan sangat tidak becus, yaitu Esau, yang mau saja menukarkan hak kesulungannya dengan sepiring kacang merah. Belakangan kita tahu suatu kejadian yang sangat klimaktik, di mana dia sampai menipu bapaknya sendiri untuk mendapatkan berkat itu. Padahal seharusnya dia tahu bahwa tanpa dia harus melakukan hal-hal yang keji seperti itu, Tuhan toh akan memberkati dia dan memberikan berkat itu kepadanya, karena itulah yang sudah Tuhan janjikan. Nah, tetapi itu adalah 20 tahun yang lampau, saudara. Esau sempat marah sekali dengan Yakub, ingin membunuhnya, dan ibunya mengutus dia ke padang Aram kepada Laban, pamannya, untuk bekerja. Itu 20 tahun yang lalu. Ibunya sempat berjanji bahwa kalau Esau sudah tidak lagi benci kepada Yakub, maka dia akan mengirim orang kepada Yakub untuk segera pulang. Nyatanya sampai 20 tahun Yakub tidak pernah mendengar kabar dari ibunya. Setidak-tidaknya tidak ada dicatatkan bagi kita dalam Kejadian bahwa Yakub mendengar tentang ibunya. Mungkin juga ibunya sempat ada mengirim kabar kepada dia, tetapi karena dia masih sedang bekerja kepada pamannya untuk mendapatkan istri, dia tidak bisa pulang, saudara. Yang jelas, barulah 20 tahun kemudian dia pulang, dan pulang pun kita sudah baca di pasalnya yang ke-33, bagaimana dia melarikan diri dari Laban, dan Laban sempat mengejar dia, tetapi Tuhan melindungi dia. Nah, kini dia sudah berpisah dari Laban. Dia berasal dari luar tanah Kanaan, kini dia ingin menginjakkan kaki kembali ke dalam tanah Kanaan, dan rupanya di dalam tanah Kanaan
dia menemui kesulitan lainnya, yaitu berupa Esau kakaknya. Kita yakin dan percaya bahwa Yakub tentunya sangat khawatir mengenai prospek bertemu dengan Esau ini. Dia tidak mendapat kabar tentang Esau, ya mungkin saja 20 tahun sudah dapat memadamkan api amarahnya. Tetapi siapa yang tahu, saudara? Siapa tahu Esau masih bermusuhan dengan dia. Kalaupun tidak membunuh dia, mungkin Esau bermaksud mencelakakan dia dengan cara-cara yang lain. Oleh karena itu ada kekhawatiran yang mendalam dalam diri Yakub mengenai pertemuan dia dengan Esau ini. Nah, ini pergumulan dia dengan Esau dapat kita lihat ya sebagai pergumulan yang banyak dialami oleh orang Kristen, di mana mereka khawatir akan suatu tantangan di hadapannya. Dan sangat indah bagi kita untuk belajar dari pengalaman Yakub di sini. Rupanya Yakub sebagai seorang percaya, Tuhan tidak membiarkan dia sendirian. Tuhan mengirimkan banyak sekali tanda-tanda pertolongan. Yakub seharusnya ingat bahwa adalah Tuhan sendiri yang telah menyuruh dia untuk kembali ke tanah Kanaan, kembali ke rumah ayahnya. Allah sendirilah yang telah memberitahu dia bahwa dia segera pulang dari Padan Aram. Dan jikalau Yakub tahu bahwa Allah yang telah menyuruh dia untuk pulang, maka seharusnya dia memiliki suatu damai sejahtera yang luar biasa, bahwa dia berada dalam kehendak Tuhan, dan bahwa siapapun yang berada dalam kehendak Tuhan, dimanapun dia berada, tempat yang sebahaya apapun, tantangan apapun yang dia hadapi, tentu dia berada pada tempat yang tepat dan berada dalam perlindungan yang tepat. Sungguh, saudara yang kasih Tuhan, para misioneri, para pekabar Injil di berbagai abad dan berbagai zaman telah membuktikannya. Walaupun mereka pergi ke tanah asing, pergi seolah-olah menyongsong mara bahaya, tetapi jikalau mereka melakukan itu karena itu adalah kehendak Tuhan bagi hidup mereka, maka saya katakan itu adalah tempat yang paling aman bagi mereka, tempat yang paling benar bagi mereka, paling nyaman bagi mereka. Yang penting adalah untuk mendapatkan apakah Anda, apakah saya, apakah kita berada di dalam kehendak Tuhan. Yakub di sini sudah tahu bahwa pulang ke tanah Kanaan adalah kehendak Tuhan bagi dirinya, karena Allah sendiri yang suruh dia pulang. Oleh sebab itu seharusnya dia menghadapi setiap tantangan yang bisa dia hadapi di situ dengan penuh keyakinan, penuh dengan suatu confident bahwa Allah akan menyertai dia. Walaupun demikian, saudara yang kasih Tuhan, kedagingan manusia kita cenderung untuk lemah. Kita cenderung untuk lupa akan hal-hal seperti ini, sehingga seringkali Allah harus menguatkan kita. Allah memberikan kita tanda-tanda yang kelihatan bahwa dia menyertai kita. Nah, seperti itu juga yang Tuhan lakukan bagi Yakub. Kita baca di sini bahwa ketika dia sedang berjalan, bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Hal ini tentunya mengingatkan dia akan 20 tahun yang lampau ketika dia menyeberang ke arah yang berbeda, saudara. Waktu itu dia menyeberang dari Kanaan ingin masuk ke Padan Aram. Kini dia menyeberang dari daerah sebelah timur, ya daerah Padan Aram, daerah Babilonia sana. Dia ingin menyeberang kembali ke Kanaan. Dia masih ingat 20 tahun yang lalu bagaimana dia juga melihat malaikat-malaikat Allah. Dan kini kembali dia melihat malaikat-malaikat Allah, sebagaimana Allah telah menyertai dia 20 tahun yang lalu untuk pergi keluar dari tanah Kanaan. Demikian juga sekarang Allah akan menyertai dia ketika dia kembali masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan malaikat-malaikat Allah katanya bertemu dengan dia, dan ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Dia menyadari bahwa yang menyertai dia adalah Allah sendiri. Dan sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Dan Mahanaim memiliki pengertian dua perkemahan atau dua tentara, saudara, dua pasukan begitu. Nah, ini merupakan cara Yakub untuk menyatakan imannya bahwa walaupun dia memiliki pasukannya sendiri yang kecil, saudara, yaitu pasukan Yakub, ya, keluarganya, mungkin hamba-hambanya yang baru segelintir, tetapi dia sadar bahwa dia tidak sendirian. Ada pasukan lain yang menyertai dia, sehingga dia memberi nama tempat itu dua pasukan, Mahanaim. Oh saudara, seringkali kita perlu diingatkan bahwa memang kita tidak sendirian. Ada pasukan Allah beserta dengan kita. Seringkali orang Kristen ketika menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya, terutama ketika mereka sedang bekerja untuk Tuhan, apalagi jikalau Anda adalah seorang pelayan Tuhan, dan Anda maju menghadapi tantangan dunia ini. Mungkinkah itu tantangan ekonomi, saudara? Mungkinkah itu tantangan fisik, ya? Daerah-daerah tertentu orang Kristen masih diincar secara fisik, dianiaya, atau tidak jarang masih ada yang dibunuh.
Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu sadar selalu kalau kita berada dalam kehendak Tuhan, maka kita bukan sendirian, tapi ada Mahanaim, ada dua pasukan beserta kita. Kita sendiri dan juga pasukan Allah. Kita baca di bagian firman Tuhan lain bahwa bujangnya Elisa pernah mengalami hal yang sama, saudara. Coba kita lihat sebentar. Yaitu dalam 2 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-23. Di sini Raja Aram mengutus orang untuk mengepung kota Dotan, tempat tinggal Elisa dengan bujangnya. Dan pagi-pagi sekali kita baca bahwa ketika bujangnya bangun, dia melihat sekeliling bahwa ternyata kota itu telah dikepung seluruhnya oleh pasukan Aram yang begitu banyak. Dia menjadi takut. Tetapi Elisa tuannya berkata, yang berserta kita lebih banyak dari yang berserta mereka. Bujangnya itu bingung, saudara. Sampai akhirnya Elisa berdoa, Tuhan, kiranya bukakanlah matanya. Dan ketika Tuhan membukakan matanya, akhirnya bujangnya itu dapat melihat bahwa di seluruh gunung itu penuh, katanya, dengan pasukan lain, saudara. Pasukan yang berjaga-jaga atas Elisa. Kalau kita zoom in di ayatnya yang ke-17, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bukankah ini suatu hal yang menggembirakan, saudara kasih Tuhan? Malaikat-malaikat banyak yang menjaga kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Ibrani 1 ayatnya yang ke-14. Ibrani 1 ayatnya yang ke-14. Di sini berbunyi, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Malaikat adalah roh-roh yang melayani, katanya, yang melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ini suatu penghiburan bagi kita. Baiklah kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, celikkan mata saya. Bukan berarti bahwa saya harus melihat ada malaikat baru saya percaya Tuhan menyertai. Tapi celikkan mata rohani saya agar saya menjadi yakin dan percaya dimanapun saya berada, Tuhan beserta dengan saya. Dan saya tidak sendirian. Ada begitu banyak yang beserta dengan saya. Ingat bahwa sebagai orang percaya, Anda tidak pernah sendirian dalam dunia ini. Yesus selalu beserta dengan engkau. Dan saudara yang kasih Tuhan, itu lebih dari apapun di dunia ini. Dan ini merupakan suatu pengantar yang baik sekali sebelum Yakub bertemu dengan Esau, kakaknya itu. Coba kita lanjutkan di dalam Kejadian pasal yang ke-32, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-12. Saya bacakan Kejadian 32 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-13. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah hati Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yakub ingin pulang kembali ke tanah Kanaan, tentu dia berpikir tentang Esau. Dan walaupun dia tahu bahwa memang hak kesulungan itu adalah milik dia, walaupun berkat mesianik yang dijanjikan lewat Abraham dan Ishak memang secara resmi adalah hak Yakub, tapi dia sadar bahwa dia memang telah menipu ayahnya dan menipu kakaknya. Oleh karena itu dia ingin berbaikan dengan mereka. Dia ingin menunjukkan bahwa dia datang pulang
dengan maksud yang baik, bukan untuk mengacau Esau, bukan juga untuk mengklaim warisan apa-apa dari Esau, begitu. Tetapi dia memang hanya tertarik kepada hal-hal rohani. Dia bukan mengincar harta warisan ketika dia berebut hak kesulungan dengan Esau. Yakub ingin membuat itu menjadi jelas, saudara. Oleh karena itu dia mempersiapkan persembahan kepada Esau, saudara, dan dia menyuruh orang-orangnya untuk berjalan mendapatkan Esau terlebih dahulu untuk memberitahu kepada dia bahwa dia akan datang kembali. Saudara, ini merupakan contoh yang baik bagi kita orang yang percaya. Ketika dua orang saudara seiman terlibat dalam perkelahian, ataupun katakanlah bukan dengan orang seiman, dan waktu berlalu, jangan biarkan diam begitu saja, saudara. Jangan biarkan waktu berlalu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi ambillah langkah awal rekonsiliasi. Datanglah kepada saudaramu itu dan katakanlah kepadanya bahwa engkau ingin menyelesaikan masalah, engkau tidak ingin ada perselisihan yang lebih lanjut. Akan sangat jelek sekali kalau Yakub kembali ke dalam Kanaan dan dia masih dalam perang dingin bersama dengan Esau. Tapi sayangnya, saudara, banyak orang Kristen hari ini ada dalam status perang dingin dengan saudaranya. Ada yang di dalam satu gereja sekalipun ada perang dingin, saudara. Dan semua hal ini menyebabkan nama Kristus benar-benar tercemar. Tetapi apa yang Kristus katakan, jikalau engkau sedang membuat persembahan dan engkau teringat akan suatu hal terhadap saudaramu yang engkau salah, tinggalkanlah persembahanmu, mesbahmu, korbanmu itu, dan pergilah selesaikan dulu dengan saudaramu. Kekristenan akan jauh lebih manis dan jauh lebih indah jikalau orang-orang percaya dalamnya mau melakukan rekonsiliasi seperti yang dilakukan oleh Yakub di sini. Akhirnya dia mengirim utusan untuk mendapatkan Esau di daerah Seir, saudara. Seir, pegunungan Seir ada daerah selatan Kanaan. Dia mengutus orang-orangnya. Mungkin dia mendengar kabar bahwa Esau memang tinggal di sana. Tetapi rupanya, saudara yang kasih Tuhan, Esau juga telah mendengar kabar bahwa Yakub akan datang kembali ke Kanaan, sehingga dia pun sudah pergi keluar menyongsong Yakub, saudara. Dan Esau tentunya tidak tahu pertama-tama untuk apa Yakub kembali. Apakah untuk berperang dengan dia? Apakah untuk memusnahkan dia? Sehingga Esau mengambil sikap berjaga-jaga dan membawa 400 orang bersama dengan dia. Alangkah kagetnya tentunya para pegawai yang diutus oleh Yakub ketika mereka mendapatkan Esau bukan di pegunungan Seir tapi jauh lebih utara, yaitu bahwa Esau bahkan sedang bergerak ke arah Yakub juga, ya. Dan akhirnya mereka buru-buru kembali untuk memberitahu kepada Yakub bahwa mereka telah bertemu dengan Esau di tengah jalan, ya, dengan 400 orang. Oh, saudara, Anda bisa membayangkan apa yang langsung terpikir oleh Yakub. Dan dia langsung cemas, dia langsung takut, saudara. Di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Hilang sudahlah segala confident dia akan Tuhan. Hilang sudah penghiburan yang dia rasakan. Di ayat 1 dan 2 ketika dia melihat malaikat-malaikat Allah, dan dia merasa dikuatkan, dan dia memanggil nama itu Mahanaim, yang berarti dua pasukan, di mana dia mengakui bahwa selain pasukan dia sendiri, ada pasukan Tuhan yang beserta dengan dia. Oh saudara, ini menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia, betapa cepatnya kita lupa akan apa yang telah Tuhan lakukan, betapa cepat kita lupa akan penghiburan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sebagaimana orang Israel ketika mereka baru saja diangkat keluar dari Mesir dengan tangan yang teracung, ketika mereka belum lama merasakan mujizat-mujizat Tuhan gelombang demi gelombang, tulah demi tulah jatuh ke tanah Mesir. Baru saja mereka menyaksikan bagaimana secara ajaib mereka melalui Laut Merah, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi dengan cepat mereka bisa lupa, mereka bisa bersungguh-sungguh tentang hal yang sepele mengenai makanan dan lain sebagainya. Inilah manusia, saudara. Jangan kita menyalah-nyalahkan Yakub, jangan kita menyalah-nyalahkan orang Israel sebelum kita sendiri merasakannya. Bukankah kita juga sering? Bukankah orang percaya pada zaman sekarang juga sering? Ketika mereka ada dalam sedikit kesulitan, ketika mereka ada dalam mara bahaya, mereka lupa akan penyertaan Tuhan yang telah mereka begitu manis rasakan sebelumnya. Langsung pikiran mereka terpaut kepada kesulitan yang mereka hadapi. Oh, Petrus ketika dia masih berfokus kepada Tuhan, saudara. Ketika Petrus tengah malam di dalam perahu melihat Yesus berjalan di atas danau Galilea, dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku keluar berjalan di air menemui engkau. Dan Tuhan berkata kepadanya, ayo keluar, jalanlah. Dan dia melangkah keluar, dan selama dia menatap kepada Yesus, dia tidak usah memperhatikan keadaan sekelilingnya, ombak yang menderu, angin yang bertiup, maka dia baik-baik saja dia berjalan. Tetapi nas firman Tuhan berkata, ketika dia mulai memperhatikan bagaimana kondisi air di sekitarnya, bagaimana semuanya itu begitu mengerikan, maka dia mulai tenggelam. Oh saudara, Yakub di sini dapat kita rasakan dia mulai tenggelam, saudara. Dia merasa takut, dia merasa sesak hati.
Sehingga akhirnya dia membagi pasukannya menjadi dua. Dia sudah berpikir yang tidak-tidak, saudara. Akhirnya yang tadinya dua pasukan, Mahanaim, yaitu pasukan dia dengan pasukan Allah, dia bagi dua, saudara. Sehingga akhirnya tinggal pasukan dia sendiri yang dua, saudara. Nah, tetapi kita melihat bahwa Yakub sebenarnya hanya melakukan apa yang dia rasa perlu dia lakukan. Tidak begitu salah juga apa yang dia lakukan. Tentu dia tidak tahu apa maksud Esau. Ada baiknya untuk berhati-hati, saudara. Yakub melakukan usaha manusia. Tentu kita boleh bergantung kepada Allah, tapi kita juga boleh untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ora et labora, kita bersandar kepada Allah, tapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Inilah yang dilakukan oleh Yakub di tempat ini. Dia menyusun strategi, dia membuat taktik, saudara. Dia mempersiapkan segala sesuatu sambil dia tentunya bergantung kepada Allah. Dan akhirnya dia berdoa, saudara yang kasih Tuhan. Dia berdoa di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12, saudara. Dan ini adalah doa yang sangat indah sebenarnya. Doa yang bisa menjadi model doa bagi orang percaya hari ini, ya, di mana dia menyebut Allah, Allah nenekku Abraham, Allah ayahku Ishak, ya, dan dia mengingatkan Allah akan janji Allah. Tidak ada yang salah jikalau dalam doa kita mengutip janji Allah, saudara. Ini bertujuan untuk menguatkan kita bahwa Allah memang sudah berjanji, dan di dalam doanya di sini Yakub mengutip janji Allah. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu. Oh, Yakub mengingatkan, Tuhan, Engkaulah yang telah menyuruh aku pulang. Oleh karena itu, sertailah aku dalam segala kesulitanku. Saya sendiri pernah mengalami, saudara, ketika saya sedang studi, mengambil doktor saya di Amerika, dan kadang-kadang ada saat-saat di mana keputusasaan, di mana kekecewaan, di mana beban berat dirasakan. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan dan kita hanya menuangkan isi hati kepada Tuhan. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita mengingat kembali, Tuhan, Engkaulah yang sudah memimpin aku ke jalan ini. Engkaulah yang menyuruh aku melakukan hal ini. Yakub berkata, Engkau Tuhan yang sudah menyuruh aku pulang sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah aku sekarang. Hal kedua yang dilakukan oleh Yakub selain mengingatkan Tuhan akan janjinya adalah dia menyatakan ketidaklayakannya untuk menerima apa-apa dari Tuhan. Ini harus selalu kita ingat selalu. Dalam doa kita selalu harus rendah hati. Di dalam mengklaim janji-janji Tuhan, saudara, janganlah kita memiliki sifat bahwa Tuhan itu bagaikan asuransi yang bisa kita klaim. Tapi marilah kita mengambil sikap rendah hati, Tuhan, aku tidak layak sebenarnya, tetapi Engkau telah berjanji kepadaku. Kiranya Tuhan, mohon Engkau lepaskanlah aku, Engkau berkatilah aku. Itu adalah sikap yang benar seperti yang dinyatakan oleh Yakub di sini. Dia 10 sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Saudara, kemudian Yakub juga selain dia menyatakan ketidaklayakannya, dia mengucap syukur atas kebaikan yang telah Tuhan lakukan kepada dia selama ini. Dia mengakui bahwa aku melewati daerah ini hanya dengan 1 tongkat 20 tahun yang lalu, tapi dalam 20 tahun, saudara, aku sudah pulang dan menjadi 2 pasukan. Dan di ayat 11 kita temukan elemen lain dari doa Yakub, yaitu permohonannya. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya, saudara. Lalu kemudian katanya, bermalamlah ia di sana pada malam itu. Nah, coba kita lihat selanjutnya dari ayat yang ke-13a sampai ayatnya yang ke-21. Ayat yang ke-13a hingga ayatnya yang ke-21. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya, baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia.
Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Kita melihat di sini ada beberapa hal, saudara. Kita melihat di sini persiapan yang Yakub lakukan untuk bertemu dengan Esau. Dia sampai di suatu tempat dan dia bermalam di situ. Rupanya dia tahu bahwa barulah keesokan harinya dia akan bertemu dengan kakaknya Esau. Dan apa yang direncanakan oleh Yakub? Dia tahu dia akan bertemu kakaknya yang ketika terakhir kali mereka berjumpa itu dalam suatu situasi permusuhan. Dia tidak tahu bagaimana sikap Esau sekarang kepadanya. Yang dia tahu Esau bawa 400 orang, saudara. Itu bisa saja berarti masalah. Sehingga dia mengambil harta bendanya. Oh, ini bukan jumlah yang sedikit ya, 200 kambing betina, 20 jantan, 200 domba betina, 20 jantan ya, 30 unta, 40 lembu, 10 lembu ya. Dan ini suatu hadiah yang sangat besar jumlahnya. Nah, ini memberitahu kita bahwa Yakub memang sudah diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan selama 20 tahun sehingga dia masih mampu untuk memberikan hadiah yang sebesar ini. Dan ini juga memberitahu kita bahwa sungguh Yakub mengusahakan perdamaian dengan kakaknya. Mungkin ada sebagian orang berpikir bahwa ini adalah semacam sogokan saja. Ya memang terus terang bahwa Yakub memang berusaha mendamaikan hati kakaknya dengan pemberian-pemberian ini. Tetapi saudara, ini bukan hanya sekedar sogokan murni, tapi terkandung di dalamnya juga suatu pernyataan. Yakub ingin agar Esau tahu sepasti-pastinya bahwa Yakub tidak mengincar hartanya. Bukankah itu yang diincar oleh Esau ketika dia mengincar hak kesulungan? Bukankah harta dan warisan yang diincar oleh Esau ketika dia meraung-raung meminta kepada ayahnya untuk memberkati dia? Oh sungguh saudara, Esau bukan orang rohani. Dia tidak peduli untuk menjadi nenek moyang Mesias. Dia tidak peduli mengenai menjadi bangsa umat pilihan Allah. Esau hanya berpikir, oh sebagai anak sulung, kalau saya punya hak kesulungan sesuai dengan ketetapan zaman itu, saudara, anak sulung mendapat warisan 2 kali lipat dibandingkan anak-anak yang lain. Itu yang diincar oleh Esau, saudara. Dan Yakub ingin memastikan kepada Esau, kakakku Esau, ini aku waktu itu bukan mengincar hal-hal materi. Ini kalau hal materi aku berani kasih kepadamu. Dan saudara, dengan cara itu dia ingin menyatakan bahwa sungguh yang dia inginkan dari berkat kesulungan itu adalah berkat-berkat rohaninya. Dan dia mengajari hamba-hambanya untuk berbicara sedemikian rupa. Dia kemudian membuat spasi agar memberikan efek yang maksimal kepada Esau, di mana Esau dia perkirakan akan bertemu dengan hadiah, kemudian bertemu hadiah. Jadi berulang kali bertemu hadiah di dalam suatu tatanan yang begitu rapi sehingga sekiranya mungkin hati Esau menjadi lunak. Dan dia ajarkan hamba-hambanya ini katanya, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu? Kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak di depanmu itu? Maka Yakub mengajari mereka bertanya, milik hambamu Yakub. Ironis sekali saudara, di dalam berkat yang Ishak berikan kepadanya, Ishak berkata bahwa engkau akan berkuasa atas anak ibumu, atas saudara-saudaramu, saudara. Artinya Yakub diangkat sebenarnya menjadi tuan atas Esau, tetapi di sini Yakub ingin mendamaikan hati Esau. Dia ingin memberitahu Esau juga bukan kekuasaan atas engkau yang aku incar, saudara. Bukankah itu juga yang membuat Esau begitu kesal sehingga ingin membunuh Yakub? Mungkin Esau berpikir, siapa? Yakub yang akan memerintah atas aku, si orang rumahan itu memerintah atas aku, si pemburu hebat. Oh, mungkin itu membuat Esau begitu marah, saudara, sehingga waktu itu berpikir akan membunuh Yakub. Tapi Yakub ingin memastikan kepada Esau, bukan itu yang aku cari. Bukan aku ingin memerintah atas engkau. Aku mengincar berkat rohani. Aku mengincar menjadi umat pilihan Allah. Dan di sini Yakub merendahkan hati kepada Esau. Dia bilang, hambamu Yakub, agar Esau yakin akan hal ini, saudara. Ya, dia beritahu, akhirnya semuanya diajari untuk ngomong seperti itu. Dan ini merupakan satu langkah yang bijaksana, saudara. Ya, langkah yang bijaksana. Coba kita buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-25. Amsal pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-11 di situ. Amsal pasal 25 ayat yang ke-11 berbunyi, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan
perak, saudara. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kita lihat lagi masih di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-15 sekarang. Amsal 15, saudara. Ayatnya yang pertama, Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kita harus belajar sesuatu dari Amsal-Amsal ini. Terlalu sering kita tidak mengontrol lidah kita. Lidah kita merupakan sesuatu yang liar, sesuatu yang melukai, bagaikan pedang yang tajam sekali, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa jikalau jawaban yang lembut dinyatakan dalam waktu yang tepat, saudara, itu adalah sesuatu yang sangat kuat, ya, sangat kuat untuk meredahkan kegeraman, sangat kuat untuk mencairkan situasi. Dan kita harus belajar apa yang dilakukan Yakub di sini adalah hal yang benar. Dia harus berdoa dan berusaha. Dia mencoba untuk menenangkan hati kakaknya. Dia mencoba secara manusiawi untuk melakukannya, tapi dia juga berharap kepada Allah. Seperti yang akan kita bahas di sini di dalam ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-32, saudara. Ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-32 dari pasal 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya-nyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Apa yang terjadi di sini adalah suatu perikop yang merupakan suatu perikop yang cukup misterius di dalam seluruh kitab Kejadian. Nah, kita akan bahas sekarang perikop ini. Pertama-tama bahwa pada malam itu juga Yakub memutuskan, oke lah, mari kita menyeberangi sungai. Rupanya mereka sudah sampai di sungai Yabok namanya. Yabok sendiri memiliki pengertian dia mengosongkan, ya, karena Yabok ini adalah sungai kecil yang dia masuk atau mengosongkan airnya ke dalam sungai Yordan. Jadi sungai Yabok masuk bersatu dengan sungai Yordan yang jauh lebih besar. Dan mereka menyeberangi sungai Yabok malam ini. Pikir Yakub, mungkin daripada kita repot-repot besok mesti ngurusin nyebrang lagi, itu repot, mendingan besok saya sudah konsentrasi kepada masalah menghadapi Esau. Baiklah, sekarang malam ini saya seberangkan dulu, ya. Kemudian juga semua harta bendanya miliknya dia seberangkan, dan akhirnya dia tinggal seorang diri, saudara. Nah, Alkitab tidak mencatat, tapi saya yakin dan percaya bahwa Yakub tinggal seorang diri karena ia ingin berdoa dengan Tuhan. Dia ingin bergumul, dia ingin menyendiri, dia ingin merenung, saudara. Dia ingin bermeditasi, dia ingin datang kepada Tuhan, dia ingin menghujani surga dengan doa-doa dan permohonannya. Dan saudara yang kasih Tuhan, akhirnya mulai dari situlah kita dapatkan suatu cerita yang sangat menarik, yang luar biasa, di mana ketika dia sedang bergumul di dalam doanya, ketika dia sedang berat hati, ketika dia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kiranya dia dilepaskan dari Esau kakaknya itu. Dan pergumulan dia yang sedemikian rupa dalam doa, dia ingin mendapatkan suatu kepastian bahwa Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan dia. Dan ketika dia sedang bergumul dalam doanya itu, tiba-tiba, saudara, seolah-olah pergumulan dia dalam doa itu menjadi real, di mana dia sedang menggapai kepada Allah melalui doa. Tiba-tiba seolah-olah benar-benar dia sedang menggapai seorang laki-laki, saudara. Dan dia sedang berdoa dengan Tuhan dan sedang bergumul dengan Tuhan dalam doa. Tiba-tiba mendapatkan dirinya benar-benar bergumul dengan seorang laki-laki secara fisik, ya. Jadi ini adalah
ini sengaja Tuhan lakukan untuk memberikan kepada kita gambaran suatu doa di mana seseorang bergumul di dalam doanya, dia ingin mendapatkan kepastian di dalam doanya. Dan ini diibaratkan, digambarkan seperti Yakub yang bergumul dengan seorang ini. Nah, saya bukan mengatakan bahwa ini hanya ilustrasi, ini benar-benar terjadi, saudara. Yakub memang bergumul dengan seseorang, ya. Dan dia bergumul dan bergumul dan bergumul, dan sampai dengan pagi tidak ada yang menang, saudara. Dan matahari mulai menyingsing, ya. Dan mungkin Yakub heran. Kita tahu bahwa Yakub memiliki kekuatan yang cukup luar biasa, ya. Kita baca dia pernah mengungkit, ya, mengangkat batu sumur dengan sendirian. Mungkin Yakub mulai curiga, siapa orang ini sebenarnya? Dan dia bergulat dengan orang itu, saudara. Dan di dalam Alkitab kita dapatkan di dalam Hosea pasal 12, coba kita buka sedikit, ya. Ada semacam acuan kepada kejadian ini. Hosea pasal yang ke-12 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, ya. Di situ ayatnya yang ketiga, Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda, ia akan menghukum Yakub, ya. Nah, kita lengkap sedikit, ya. Di ayat 4, di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah, saudara. Ia bergumul dengan Allah. Di ayat yang kelima, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Oh, saudara, jadi kita melihat di sini dia bergumul dengan Allah, dia bergumul dengan malaikat, saudara. Jadi malaikat ini maksudnya bukan sembarang malaikat, tapi malaikat Tuhan yang tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri di dalam tubuh yang dia pakai sebelum kelahirannya ke dalam dunia. Dan ini cocok dengan kata-kata Yakub sendiri, di mana sudah kejadian itu dia menamai tempat itu Peniel, yang artinya muka Allah. Dan Yakub sendiri merasa yakin bahwa dia telah bertemu dengan Allah, saudara. Dan rupanya dalam pergumulannya itu, ketika dia bergumul dan bergumul, dan akhirnya dia tidak mau melepaskan orang itu. Akhirnya orang itu berkata, biarkan aku pergi, ya. Biarkan aku pergi. Dan Yakub berkata, tidak, aku tidak mau membiarkan kau pergi sampai engkau memberkati aku. Dan akhirnya orang itu memberkati Yakub. Bagaimana caranya orang itu memberkati Yakub, ya? Dia berkata, siapa namamu? Dia jawab, Yakub, saudara. Dan Yakub ini memiliki pengertian tumit, saudara, ya, tumit, karena ketika dia lahir dia mencengkram tumit Esau. Tetapi Yakub juga, satu akar kata di situ juga bisa berarti penipu, saudara. Banyak orang bingung kenapa ada orang tua yang mau kasih nama anaknya penipu. Kenapa Yakub dikasih nama Yakub yang artinya penipu? Ya, sebenarnya Yakub bukan dikasih nama penipu, Yakub dikasih nama tumit, saudara, tumit. Tetapi satu akar kata dengan tumit adalah suatu kata dengan pengertian penipu. Dan si orang ini, malaikat Tuhan ini, yaitu Allah sendiri, ya, berkata, siapa namamu? Yakub, katanya. Dan akhirnya dia berkata, engkau tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, saudara. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Israel memiliki pengerti pangeran Allah, saudara. Pangeran Allah. Dari seorang tumit, seorang penipu, menjadi seorang pangeran Allah. Bukankah ini suatu berkat yang luar biasa? Dan dari sinilah Tuhan memastikan kepada Israel, kepada Yakub, bahwa Yakublah yang akan menjadi bapa dari ke-12 suku Israel itu. Dialah yang akan diberkati oleh Tuhan, Israel. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dan banyak orang bertanya di sini, kenapa Tuhan bisa kalah dengan manusia, saudara? Kenapa Tuhan bisa kalah dari Yakub? Kalau ini benar Allah, bagaimana mungkin Allah bisa kalah? Tapi saudara yang kasih Tuhan, saya ingin ajak kita lihat bahwa Yakub dikatakan menang di sini bukan dalam pengertian Yakub menang bahwa Allah kalah, saudara. Tetapi coba kita lihat di Hosea pasal 12 tadi. Di sini ada suatu kata kunci, ya. Ya, Hosea pasal 12 ayatnya yang kelima, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Dalam satu ayat yang sama dikatakan Yakub menang, tapi dalam ayat yang sama dikatakan ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Jadi Yakub menang bukan dalam pengertian dia menang adu gulat dengan si malaikat, dengan Tuhan sendiri, tapi Yakub menang dalam pengertian dia berhasil menggumulkan doanya, dia berhasil mendapatkan berkat yang dia inginkan itu, saudara. Dan sejak dari kecil, sejak dari kandungan, Yakub sudah menginginkan berkat. Dia ingin berkat Tuhan, dia ingin dipakai oleh Tuhan. Jadi ketika dikatakan bahwa Yakub menang, bukan berarti dia lebih kuat dari Tuhan, tetapi dia berhasil memohonkan kepada Tuhan
berkat-berkat daripadanya. Itulah yang dikatakan dalam Hosea pasal 12 ayat yang kelima. Ia menangis dan memohon belas kasihan daripadanya, dan akhirnya malaikat itu memberikannya kepadanya. Dari situlah dia menang, saudara. Dari situlah dia menang. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Bukan berarti dia bisa mengalahkan Allah. Dan Tuhan memang sengaja melakukan ini karena dia memang ingin memberikan berkat kepada Yakub. Tapi dia ingin Yakub benar-benar bergumul untuk itu. Dia ingin iman Yakub bertumbuh seiring dengan dia menginginkan berkat itu. Dia ingin Yakub melalui suatu doa dan suatu permohonan yang penuh dengan kerinduan akan Tuhan, barulah Tuhan memberikannya kepadanya. Itulah pergumulan dalam doa, saudara. Itulah yang membuat seseorang bisa bergumul dalam doa dan dia menang. Bukan berarti Allah kalah dari dia, tetapi Allah akhirnya memberikan kepada dia berkat yang dia inginkan. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Oh, saya katakan ini adalah hal yang luar biasa. Dan bahkan di dalam perikop ini sendiri Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan kalah secara fisik dari Yakub, saudara. Ketika akhirnya dia memberkati Yakub, dikatakan ya, dia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Jadi orang ini dia bisa saja lari kabur dari Yakub kalau dia mau, ya dia jauh lebih kuat dari Yakub. Dia tinggal pukul paha Yakub jadi pincang, saudara. Tetapi orang ini tidak segera lari dari Yakub karena dia memang ingin melihat. Dia ingin Yakub terus berpegang kepadanya, memohonkan berkat itu sampai akhirnya dia mendapatkannya. Dan Musa memberikan sedikit komentari di sini bahwa sampai dengan zaman Musa orang Israel tidak makan ya sendi pangkal paha Yakub. Rupanya Yakub menceritakan kepada keluarganya apa yang terjadi ya. Yakub memberitahukan bahwa dia sekarang adalah Israel ya. Dan dia menyebut dirinya Israel, saudara. Dan Yakub sendiri akhirnya sadar betapa suatu pengalaman yang luar biasa telah dia alami. Dia berkata, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Oh, dia menyadari, saudara. Nah, kembali kepada situasi kita. Bagaimana dengan kita, saudara yang kasih Tuhan? Apakah kita juga menginginkan berkat-berkat Tuhan? Bukan berkat-berkat fisik jasmani yang saya bicarakan di sini, saudara. Kalau saya katakan siapa di sini yang pengen uang dari Tuhan? Oh, saudara, jangankan Anda, orang yang tidak percaya pun mau. Ya, kalau Anda bilang jadi Kristen kasih 1 miliar, saudara berbondong-bondong dari kutub selatan ke kutub utara, saudara, semua orang jadi Kristen. Bukan berkat itu yang Tuhan tawarkan. Sama seperti Yakub bukan mengincar harta warisan. Itu dia buktikan kepada Esau. Dia bukan mengincar kambing domba. Esau, ini kambing domba buatmu. Dia bukan mengincar kekuatan duniawi. Esau, biarlah engkau menjadi tuan, aku menjadi hamba, tidak apa-apa. Tetapi apa yang diincar oleh Yakub? Berkat rohani, saudara. Berkat rohani. Menjadi alat yang dipakai Tuhan. Menjadi nenek moyang Mesias. Menjadi orang yang akhirnya Tuhan pakai untuk melahirkan 12 suku Israel. Itu yang diinginkan Yakub. Apakah Anda juga menginginkan berkat rohani, saudara? Apakah Anda ingin hidup Anda adalah hidup yang rukun? Hidup keluarga Anda adalah hidup yang berpusatkan pada Kristus? Apakah Anda ingin Anda dipakai oleh Tuhan secara luar biasa? Apakah Anda ingin bahwa Anda hidup sesuai dengan firman-Nya? Anda mendapat kemenangan-kemenangan rohani, saudara? Inginkanlah berkat-berkat itu, berkumpulkanlah dalam doa. Yakinlah bahwa Anda akan mendapat itu, dan saudara yang kasih Tuhan, Anda juga bisa mencapai peniel Anda di mana Anda telah bergumul dengan Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, ketika seseorang sudah bergumul dengan Tuhan dan dia sudah berdoa dengan luar biasa kepada Tuhan, dia akan dapatkan bahwa keesokan harinya ketika dia harus menghadapi tantangannya, yaitu Esau, maka tantangan itu menjadi mudah, saudara. Tantangan itu menjadi suatu hal yang kecil karena dia sudah bergumul dengan Tuhan. Dia sudah berhadapan muka dengan Tuhan. Maka yang lain, dunia ini, menjadi sesuatu yang begitu tidak penting. Oh, saudara yang kasih Tuhan, bergumullah dengan Tuhan di dalam doa. Bawalah apa yang kau inginkan, apa yang kau rindukan dalam hatimu kepada Tuhan, dan sungguh-sungguhlah sampaikan itu kepada Tuhan, saudara. Inilah suatu pelajaran yang indah kita dapatkan dari Yakub. Israel, seorang pangeran dengan Allah. Maukah kita disebut sebagai anak-anak Allah, saudara. Anak-anak sang raja. Kita juga bisa menjadi pangeran-pangeran bagi Allah. Kita akan lanjutkan, saudara kasih Tuhan, bagaimana keesokan harinya ketika Yakub bertemu dengan Esau. Apakah Yakub sudah belajar dari pertemuan dia, pergumulan dia dengan Tuhan ini? Kita akan sambung kembali di sesi berikutnya. Saya Dr. Siva Ensendel, undur diri dulu dari hadapan Anda. Selamat malam dan Maranatha.